Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali di channel Donghua Animation. Apa kabar kalian hari ini? Kami doakan semoga dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Masih bersama admin Om 90-an yang masih gemar menonton anime. Pada video kali ini kita akan bahas tentang hal menarik mengenai antagonis dalam dua donghua paling populer di Tiongkok sana, yaitu Soul Lane dan Battle to the Heaven. Dengan judul Penjahat yang Sama, apakah perbedaan antara Aula Wuhun atau Aula Roh di Soul Lane dan Hun Tiandi di Battle to the Heaven? Oke. Sebelum kita masuk pembahasan, lebih ucapkan terima kasih bagi rekan-rekan semua yang sudah mensupport channel ini dan menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya juga. Karena berkat kalian, channel ini masih berkembang sampai saat ini dan masih online sampai saat ini juga. Oke, kita mulai pembahasannya. Penjahat yang sama, apakah perbedaan antara Aula Wuhun dan Hun Tiandi? Itu juga sama-sama penjahat, lalu apa perbedaannya ya? Mengapa orang merasa kasihan atas jatuhnya Aula Wuhun atau Aula Roh, tetapi orang-orang bertepuk tangan setelah kejatuhan Hun Tiandi dari Battle to the Heaven? Pertama, kita pertimbangkan latar belakangnya. Aula Roh atau Aula Wuhun adalah organisasi Master Roh yang paling kuat di benua Doulau atau di benua Soul, benua Roh ya. Ini adalah tempat suci di hati para Master Roh yang tak terhitung jumlahnya, karena dapat dianggap sebagai tempat suci oleh banyak guru roh. Apakah Aula Roh itu benar-benar jahat? Sebetulnya bukan ini masalahnya, karena munculnya Aula Roh melambangkan kemakmuran dari dunia Master Roh. Karena Aula Roh itulah para Master Jiwa yang malang dapat berkembang. Di dua kerajaan, yaitu Kerajaan Tiandou dan Kerajaan Xingluo, bangsawan mendominasi, dan Master Jiwa akan dibagi menjadi beberapa kelas, dan anak-anak bangsawan dapat memasuki akademi untuk berkultivasi sejak mereka lahir. Sebaliknya, bagi mereka yang bukan bangsawan atau non-bangsawan, mereka meskipun memiliki bakat yang sangat bagus, mereka tidak akan memiliki masa depan. Namun kemunculan Aula Roh telah memecahkan kebuntuan ini. Setiap tahun Aula Roh akan memasuki pegunungan dan menemukan anak-anak berbakat, membantu anak-anak ini dan membangkitkan semangat bela diri mereka dan mengubah mereka menjadi orang yang mempunyai kehidupan yang layak. Setelah itu, Spirit Hall juga mengeluarkan hadiah kepada para Master Jiwa yang khusus dibuka untuk para murid-murid yang kurang mampu. Selama mereka belum mencapai sekte jiwa, mereka dapat menerima berbagai koin jiwa emas setiap bulan untuk mempertahankan hidup mereka. Justru karena penciptaan Aula Roh, maka dunia Master Roh berkembang. Bahkan Aula Roh dapat mengirimkan pasukan 50.000 Master Roh untuk bertarung. Sedangkan di sisi lain, dua kerajaan yaitu Tiandou dan Xingluo hanya memiliki 6.000 pasukan Master Jiwa. Kenapa demikian? Inilah yang diinginkan hati orang-orang. Para Master Roh ini telah mengidentifikasi bahwa Aula Roh di dalam hati mereka. Dan pencapaian mereka hari ini sepenuhnya berkembang karena budidaya atau kultivator dari Aula Roh. Lalu tentang perseteruan darah yang mendalam antara Tangsan dan Aula Roh, sebetulnya jika dilihat benar-benar merupakan dendam pribadi saja. Apakah benar-benar salah jika Aula Wuhun mengambil tindakan terhadap Ayin, yaitu ibu Tangsan dan Xiaowu? Mereka sebetulnya tidak salah, karena di benua roh ini mendapatkan cincin roh adalah dengan berburu binatang roh, dan Ayin juga Xiaowu adalah binatang roh. Lalu apakah salah jika Tang Hao melindungi Ayin dan Tangsan yang melindungi Xiaowu? Mereka juga tidak salah, karena Ayin dan Xiaowu adalah istri dari Tang Hao dan Xiaowu juga kekasih dari Tangsan. Secara keseluruhan, apa yang dilakukan Aula Roh tidak cukup untuk disebut sebagai penjahat. Adapun penghancuran klan Bull Lightning Tyrannos Strikes dan tempat tinggal dari Ning Rongrong itu adalah kesalahan keputusan dari Bibi Dong, dan ini berdasarkan perselisihan umum di antara para sekte. Kita juga tidak tahu berapa banyak sekte yang telah dihancurkan. Masuk akal bagi
beberapa sekte menyatakan perang kepada Aula Roh. Jadi tidak ada benar atau salah antara Aula Roh dan Tangsan, dan juga tidak ada keadilan dan kejahatan yang jelas dalam cerita Solen ini. Tapi yang memang aneh adalah setelah penghancuran dari Aula Roh dan kekalahan Bibi Dong, mereka dicap sebagai organisasi yang jahat. Ini benar-benar kenyataan yang kejam ya. Lalu kita bandingkan sifat Kaisar Surga Jiwa atau Hun Tiandi di dalam cerita Battle to the Heaven dan Aula Roh justru sangat berbeda. Hun Tiandi adalah orang yang gila, benar-benar gila dan memang benar-benar penjahat. Untuk menerobos menjadi Daudi, dia menjadikan seluruh dunia sebagai bahan obat dan bahkan mengorbankan anggota klannya sendiri untuk mencapai tujuannya agar menjadi seorang Kaisar Dou. Setelah menerobos Daudi untuk mengalahkan Xiaoyan, Hun Tiandi juga mengayunkan pisau dagingnya lagi untuk menyerang orang-orang dari suku lain. Dan untuk mendapatkan aliran kekuatan yang stabil. Ketika Hun Tiandi jatuh ke dalam kerugian, Hun Tiandi mengaktifkan formasi benua tengah dan membantai sebagian orang kuat di benua tengah. Jadi untuk mengalahkan Hun Tiandi, Xiaoyan tidak ragu untuk mengaktifkan tubuhnya atau membakar tubuhnya untuk menyegel Hun Tiandi di dalamnya. Lalu setelah perang, aliansi keluarga kuno dibubarkan. Juga aliansi langit yang dipimpin oleh Xiaoyan dibubarkan. Seluruh benua tengah mulai dibangun kembali. Xiaoyan tidak lagi memiliki keinginan untuk memperjuangkan kekuasaannya. Maka antagonis Hun Tiandi cukup berbeda. Di sini Tudou jelas takut pemaja akan berpikir terlalu banyak. Di dunia seni bela diri, penjahat secara langsung menjadi kejahatan yang benar-benar jahat dan pembentukan fraksi positif dan negatif lebih jelas. Sementara di Solen kita sedikit dituntut untuk berpikir untuk membedakan di mana karakter yang sebetulnya baik atau karakter yang memang mempunyai sifat yang jahat ya. Karena setiap karakter di Solen juga memiliki latar belakang bagaimana mereka bertindak dalam ceritanya sebagai tokoh antagonis atau protagonis. Bahkan beberapa netizen menyangkut pautkan bahwa sebetulnya yang menjadi penjahat di sini adalah Tangsan sendiri ya, karena dia mementingkan kepentingan keluarganya ya, dan bahkan bisa bertindak tega, bertindak kejam kepada seorang yang menyakiti keluarganya. Dalam sebuah cerita, pembentukan citra penjahat cukup penting. Aula Roh bukanlah penjahat dalam arti yang mendasar, tetapi kinerja Tangsan yang lebih mendominasi dalam tindak lanjutnya. Jadi memang cukup tidak adil jika kita menyebut Aula Roh atau Wu Hundian sebagai penjahat dalam Solen. Lalu siapakah penjahatnya? Teman-teman silahkan tulis di kolom komentar ya. Oke teman-teman, itulah yang bisa admin bahas pada video kali ini. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir, dan jika ada tambahan kalian bisa tuliskan di kolom komentar ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.